Soal nomor 31. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian autentik, C. Penilaian sumatif, D. Penilaian reflektif. Jawabannya adalah B. Penilaian autentik. Jadi, suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut dengan penilaian autentik. Soal selanjutnya, hasil ulangan akhir semester mata pelajaran matematika di kelas 7A yang terdiri atas 40 siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 24 orang memperoleh nilai 70 ke atas, sebanyak 10 orang memperoleh nilai antara 50 sampai dengan 70, yang lain memperoleh nilai 50 ke bawah. Jika nilai KKM matematika 70, maka persentase siswa yang belum lulus adalah A. 40%, B. 60%, C. 15%, D. 25%. Jawabannya adalah A. 40%. Siswa yang lulus KKM adalah siswa yang mendapat nilai 70 ke atas, yaitu 24 orang. Karena batas lulus KKM adalah 70, siswa yang belum lulus KKM adalah 10 orang dan sisanya yakni 40 dikurangi kemudian kurung buka 24 ditambah 10 kurung tutup, dan hasilnya sama dengan 40 dikurangi 34 dari 24 ditambah 10 sama dengan 6. Dengan kata lain, siswa yang belum lulus KKM adalah 10 ditambah 6 siswa, yaitu 16 siswa. Dengan demikian, persentasenya adalah 16/40 kali 100%, dan hasilnya adalah 40%. Soal selanjutnya, Bu Sari melakukan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris yang menunjukkan hasil bahwa ada sedikit peserta didik yang belum mencapai nilai 75 dari skala 0 sampai 100. Tindakan pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah A. Melakukan pembelajaran remedial, B. Memastikan penyebab terjadinya tersebut, C. Menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan, D. Mendiagnosis kesulitan yang dialami sedikit siswa tersebut. Jawabannya adalah D. Mendiagnosis kesulitan yang dialami sedikit siswa tersebut. Jadi untuk kasus ini yang dialami Bu Sari merupakan suatu kasus yang sering terjadi di dalam kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah mendiagnosis kesulitan yang dialami siswa tersebut. Setelah terdeteksi, langkah berikutnya dapat berupa pemberian pembelajaran remedial. Soal selanjutnya, validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kemudian kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam A. Validitas konstruk, B. Validitas konten, C. Face validity, D. Criterion related validity. Jawabannya adalah A. Validitas konstruk. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kemudian kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam validitas konstruk. Selanjutnya adalah kisi-kisi tes tertulis antara lain bermanfaat untuk A. Menjamin penyebaran butir soal yang merata dari segi kemampuan diuji, B. Menghindari ketimpangan proporsi dari kemampuan-kemampuan yang diuji, C. Menghindari pengujian terhadap kemampuan yang belum dipelajari siswa, D. Diperolehnya soal yang setara kualitas dan muatannya walaupun penulis berbeda. Jawabannya adalah A. Jadi kisi-kisi adalah suatu acuan berbentuk rangka mengenai alokasi bahan, tipe bentuk tes, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentasenya. Kisi-kisi berfungsi untuk memperoleh peta penyebaran butir soal sehingga bahan, bentuk soal, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentasenya dapat tersebar merata. Soal selanjutnya,
Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria stimulus yang baik kecuali A. Mengantar pada pertanyaan, B. Secara faktual benar, C. Substantif menarik dibaca, D. Parsial dalam sajian. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Jadi dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut: substantif dan menarik untuk dibaca, kemudian menarik perhatian bagi peserta didik, ditulis dan dirancang dengan baik, cukup menantang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, secara faktual benar, mengantar pada pertanyaan dan cerita utuh dan serba cukup. Soal selanjutnya, tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah untuk A. Melakukan peningkatan nilai KKM, B. Melakukan program remedial dan pengayaan, C. Memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran, D. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Jadi untuk kegiatan refleksi penting dilakukan oleh guru agar dapat diperoleh informasi positif tentang cara guru meningkatkan kualitas pembelajarannya, sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Soal selanjutnya, salah satu teknik kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah penilaian guru oleh peserta didik dengan tujuan untuk A. Mengetahui prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran, B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa selama proses pembelajaran, C. Mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep yang telah dipelajari, D. Mengetahui kesesuaian strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa. Jawabannya adalah D. Mengetahui kesesuaian strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa. Jadi untuk tujuan kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah penilaian guru dari umpan balik peserta didik untuk mengetahui strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa.